Oke, Mbak Sarah, mungkin apa kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Sarah, ini kan bisa dibilang pemberitaan tentang Mbak Sarah dengan Pak Yaimin kan semakin meluas dan lebar. Yang kita ketahui kan Pak Yaimin kan sebelumnya sempat membuat klarifikasi di podcast dan beberapa media juga. Nah, kita ingin dengar dari versi Mbak Sarah nih, mungkin seperti apa sih Mbak yang kita ingin tahu gitu, kronologi yang sebenarnya. Oke. Kronologinya sebenarnya berawal dari kasus kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang saya alami beberapa kali bersama yang dilakukan oleh Yaimin. Berarti kasus ini berawal bukan dari parkir liar tersebut, Mbak? Bukan. Dan tidak ada ya kalimat parkir liar itu nggak ada. Karena kami itu jelas akadnya sewa menyewa lahan dan semua ada buktinya. Dan untuk terkait kami dikatakan bahwa kita parkir di fasilitas umum itu salah. Oke. Mungkin secara umumnya mungkin seperti apa sih Mbak pada saat itu hingga akhirnya viral ya video Mbak Sarah dengan Pak Yaimin? Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook. Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali, gitu. Nah, awal mula kasusnya kan kejahatan seksual tadi. Saya merasa awalnya kan nggak ada apa-apa Mbak, dia baik-baik aja. Yaimin sering ke gazebo kami, ke garasi kami, bahkan setiap malam itu kadang kita ngumpul itu sambil karaokean, terus juga kalau bahasa Jawa Timur jagongan, ngumpul-ngumpul gitu, bercanda bareng. Dari situ mungkin beliau merasa akrab dengan kami, sehingga termasuk dengan saya akrabnya, sehingga ada kalimat-kalimat beliau yang mungkin menurut beliau itu bukan sesuatu yang intim, tetapi bagi saya perempuan itu adalah sesuatu yang intim gitu. Ada 4 kali saya dilecehkan gitu. Boleh disebutkan ya Mas? Boleh disebutkan? Sebutin aja. Oke. Yang pertama itu, mohon maaf ya Mbak bahasanya, mungkin bisa disensor. Mbak Sarah, saya jadi pengen, bagi saya sebagai perempuan itu merupakan pelecehan seksual. Bagi Mbak gimana? Sama kan? Itu yang pertama. Saya speechless awalnya, sangat speechless. Yang kedua, Mbak Sarah, kok harum banget. Saya tolong belikan parfum yang sama harumnya dengan punyanya Mbak Sarah. Saya mencium aroma Mbak Sarah nih jadi seksual sama Mbak Sarah. Yang kedua. Ketiga, ketika saya keluar rumah, posisi saya itu nyupir sendiri kan. Rambut saya basah. Di dalam mobil itu saya buka jilbab, tapi bukan buka gini loh Mbak, disangkutin gitu. Karena basah kan. Akhirnya pas keluar itu beliau ada di sisi kiri, saya sebagai tetangga saya menyapa, klakson, Ted, good morning ya. Pindahlah beliau ke bagian kanan di jendela supir. Kemudian beliau mengatakan, Mbak Sarah, habis keramas ya? Kok basah rambutnya kayaknya? Atau habis mandi junub gitu? Habis apa? Jangan-jangan belum berhubungan seks? Kalau belum berhubungan seks, ayo berhubungan seks sama saya. Itu sangat kejam bagi saya. Saya speechless, saya langsung berangkat. Terjadi lagi. Waktu itu ada tamu saya dari Madura, yang keempatnya. Tamu saya dari Madura sekitar 6 orangan.
Tiba-tiba beliau ini datang dari rumahnya ke gazebo kami sambil menunjukkan HP. Menunjukkan HP begini di keramaian orang dengan posisi HP-nya itu ada hubungan aktivitas seksual dia bersama istrinya. Ini buat apa, kata saya gitu kan. Katanya buat video edukasi. Karena saya merasa risih, saya menjauh dari gazebo itu. Saya menjauh dari gazebo, kemudian beliau itu mengikuti Mbak Sarah kayak ngejar gitu. Kemudian saya gugup kan, kayak ini ada apa lagi nih, akan ada apa nih. Mbak, lihatin tak kok sampai pergi. Goyangan saya lihatin enak loh, sampai nggak pengen digoyang seperti ini. Saya langsung speechless, terjadi lagi gitu. Akhirnya saya masuk rumah dan seketika itu saya kayak ngeblank, Mbak. Ini aku beneran nggak sih begini, udah sering, ini kayak normal nggak sih gitu. Akhirnya dari situ saya mulai membatasi diri saya sendiri untuk hal-hal terkait apapun dengan Pak Muslim ini. Nah, puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2, beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Kemudian beliau ini tiba-tiba kayak saya sekilas mendengar, karena saya tidur ya, saya sekilas mendengar ada orang klakson ting 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 berulang, dan juga gasnya tuh diinjek-injek, pedal gas itu dimainin terus sampai RPM-nya tinggi. Setelah itu saya ditelepon oleh istrinya, ayo Sarah bangun, ayo Mbak bangun, Sarah gitu kan. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kasar seperti itu dari mulut seorang bunyai gitu, sehingga membuat saya agak kaget. Sarah bangun, ayo mobil kamu loh, kami nggak bisa masuk, ini murka suami saya. Wih, bahasanya kalau udah murka kan bagi saya tuh udah tinggi kali kan. Akhirnya saya coba untuk bangun dalam kondisi yang kepala agak pusing gitu ya, kaget. Saya coba cari kacamata, softland, sinkronkan diri dulu nih, nyadarin diri dulu. Akhirnya Mas Agil kan di luar, di gazebo tidurnya. Kemudian tiba-tiba Pak Yaimin ini ke gazebo dan mengambil kunci. Dari beberapa kunci mobil, dia tahu yang namanya kunci mobil yang terparkir yang katanya di depan rumah dia. Akhirnya dia ambil kuncinya itu, dengan lancangnya dia ngambil, dia nyalain mobilnya. Udah dinyalain, dia gas lagi selama 5 menit dengan RPM yang benar-benar tinggi, gitu. Karena merasa risih, apalagi dibarengi klakson, saya cepat-cepat buru-buru pasang softland, kemudian pakai kacamata. Kemudian Mas Agil ini tiba-tiba, yang namanya anak muda ya, emosional, beliau nyamperin ke mobil, ke kursi penumpang di depan. Diginiin lah sama dia, kenapa? Ada apa? Kok kamu sampai segitunya? Kamu kok nyari masalah terus? Selama ini didiamkan kok makin jadi-jadi. Digituin sama Agil, mungkin beliau agak shock ya, karena Agil bisa berbuat seperti itu. Dimatikan mobilnya, kuncinya dibuang ke daerah yang banyak rumputnya. Dari situ kan ada kesempatan dia untuk lari ke rumah. Diambillah kunci mobil itu sama Agil. Kemudian situ saya keluar dari garasi. Tapi beliau kondisinya sudah di dalam rumah. Dan pas dia di dalam rumah itu saya sempat ngomong, ayo keluar. Kenapa? Kamu kenapa gituin mobil saya? Salah saya apa? Gitu. Karena bagi saya, Mbak, bukannya sombongnya, saya bisa mengoperasikan mobil. Saya tahu itu bisa masuk atau enggak ke rumah dia. Dan itu tidak sama sekali parkir di jalan umum. Itu di tanah yang kami sewa. Seperti itu. Nah, dari situ dia setelah itu minta maaf memang, Mbak. Bagi saya kalau udah minta maaf ya sudah. Dia oke, saya oke, ACC baikan, udah. Ternyata besoknya dia update status. Udah status yang mengatakan hati-hati terhadap adanya praktek usaha yang melibatkan mobil colongan, mobil ilegal, dan itu juga menyinggung garasi kami. Garasi kami juga dikatain tempat transaksi narkoba, judi online, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu ya saya nggak terima. Akhirnya ya membludak lah kasus yang sekarang.
Tapi sebelum saya viralkan, saya sekali lagi setelah berupaya maksimal untuk agar tidak sampai viral seperti ini. Beliau coba untuk menggembosi mobil saya sesuai dengan CCTV ya. Itu kan sangat tidak etis ya seorang kiai seperti itu. Saya sempat lapor ke universitas tempat beliau ngajar. Dalam 11 hari saya tunggu itu. Tapi tidak ada respon dan tidak ada kabar sama sekali. Itu artinya dari pihak kampus kan tidak menindaklanjuti laporan saya. Sehingga saya juga beberapa kali ke RT, ke RW karena Pak RT ke Belanda, saya disuruh menunggu. Sabar, saya menunggu. Di setelah saya menunggu, kok ada kejadian yang gak enak gitu. Beliau selalu memblokade jalan yang katanya itu tanah beliau. Nah, itu beliau batasi dengan pot bunga dan juga dengan tali tali ya. Nah, dengan tali. Sehingga kami sebagai warga di situ, warga di situ bukan cuma saya ya, di atas sana masih ada rumah, beberapa rumah. Sehingga kami terganggu. Saya bilang sama beliau, sampean mau berdamai atau enggak? Saya mau damai. Mau damai tapi kok update status terus, itu hak saya. Oh ya sudah. Saya juga capek Mbak mikirin itu, sehingga udahlah saya ambil kesimpulan no viral no justice. Ini saya kirakan. Berarti dengan bisa dikatakan tuh ketika Pak Yaimin memanggil Mbak Sarah ketika untuk memindahkan mobil tersebut, berarti bukan dari Mbak Sarahnya mempersilahkan Pak Yaimin untuk mindahnya, karena kan dari versi Pak Yaimin sendiri kan bilang katanya Mbak Sarah udah mengizinkan tersebut. Berarti memang tidak ya Mbak ya? Logikanya gini Mbak, menurut penuturan RT, Pak RT, beliau sampai ataupun menjadi warga di situ tapi belum secara administratif ya, itu Maret, baru pindah di situ Maret 2025. Dan kejadian itu insya Allah baru di Agustus ya Bang? Juli, pokoknya sekitar itulah. Itu artinya itu baru 3 bulan 4 bulanan saya kenal beliau. Saya kan logikanya begini Mbak, saya tidak mungkin memberikan fasilitas apalagi akses kunci kepada orang lain karena itu usaha saya punya privacy dalam diri saya sendiri, juga usaha saya. Logikanya masa iya saya memberikan kebebasan beliau untuk pindahin aja sendiri? Nggak mungkin dong Mbak, saudara saya aja belum tentu saya izinkan, apalagi beliau orang lain. Oke, Mbak, ini kan dari penuturan beliau bahwa hingga beliau diusir dari perumahan tersebut belum adanya mediasi. Kalau dari Mbak Sarah sendiri sebelumnya sempat ada mediasi nggak nih dari pihak RT RW setempat gitu antara Mbak Sarah dengan Pak Yaimin sendiri? Mediasi itu sering Mbak, baik secara lisan maupun tulisan, semua ada bukti, berbukti. Output dari mediasi pun saya punya, yaitu diamnya saya di sosial media. Saya disuruh dan diinstruksikan beberapa perangkat RT RW kelurahan dan juga lawyer saya untuk diam, tidak lagi memproduksi kegaduhan. Padahal niat saya tidak memproduksi kegaduhan, saya hanya pengen mengimplementasikan no viral no justice. Tapi karena adanya mediasi itu, saya sebagai warga negara yang sadar akan kedamaian, saya tidak melanjutkan itu. Saya tidak terprovokasi dengan apapun. Hingga saat ini saya tidak mengupload apapun. Karena itu bukti bahwasanya saya komitmen dengan apa yang sudah ada di mediasi. Tetapi lagi-lagi mereka yang ingkar. Mereka yang mengingkari hasil mediasi itu. Mereka tetap mengupload, memproduksi video-video yang sangat konfrontir ya, sangat menyudutkan saya. Sehingga bisa dilihat di sini hasil mediasinya. Oke, Mbak Sarah dan Mas Sofwan, ini kan juga Yaimin sendiri sempat menyebutkan bahwa adanya dugaan santet terhadap beliau yang berupa kotoran dan juga rambut yang ada di selokan beliau yang terdapat di dekat rumah beliau. Gimana nih Mbak, mungkin terkait dengan tuduhan tersebut, bisa dibilang dugaan tersebut, mungkin seperti apa nih dari Mbak Sarah? Nah, untuk pertanyaan Mbak kali ini saya no comment, wallahu a'lam bishawab. Karena gini Mbak, tanyakan aja sama pemilik statement tersebut, landasannya apa, kok bisa sampai menuduh seperti itu, dan tuduhan itu ditujukan ke siapa?
Kalau seandainya sudah dapat tuduhan itu ke siapa, tolong cari buktinya. Sehingga ketika sudah ada bukti, baru kan bisa dikeluarkan ke publik. Jangan sampai publik ini tergiring opini-opini negatif yang kemudian akan berdampak pada orang yang dituduh. Kan itu sangat tidak baik gitu. Tapi dari beliau sendiri sempat menanyakan nggak sih atau konfirmasi langsung ke Mbak Sarah terkait dugaan tersebut, Mbak? Tidak pernah sama sekali sih, Mbak, karena kami tidak pernah ngomong secara langsung setelah kejadian viral ini. Oke. Tapi setelah banyaknya statement dari beliau terkait hal tersebut gimana nih Mbak Sarah? Sempat confirm juga nggak sih? Apalagi kan dari pihak beliau sempat mengatakan sempat diblokir juga komunikasinya oleh Mbak Sarah. Gimana nih Mbak? Saya tidak pernah blokir orang, Mbak. Mungkin Mbak mau lihat buktinya? Oke, sebentar saya tunjukkan. Ini, Mbak. Sini, Mbak. Jadi nanti ada jelasnya. Mungkin nanti nomornya ditutupkan saja, Mbak. Ini ya, saya tidak pernah blokir orang. Sini, Mbak. Ini. Sebentar kok Traveloka. Ini ya, ya ini. Ada saya blokir? Tidak ada. Oke. Malah dia yang blokir karena tidak ada profile. Biasanya dia ada profile. Oh, oke. Satu lagi nomornya Mbak ada. Monggo dilihat sini, Mbak. Ini beliau. Ya, foto profilnya beliau. Sebentar. Ini saya yang ini saya enggak ini. Ini beliau ya. Nih. Saya lihatkan. Apakah saya blokir? Oke. Berarti memang dugaan diblokir tersebut memang tidak ada ya, Mbak ya? Tidak ada. Jadi statement bahwa saya mau blokir sosial media maupun WA itu tidak ada ya. Jadi pastikan dulu kebenaran data, kebenaran seperti apa, baru bisa menyimpulkan sesuatu. Oke, Mbak, ini kan selain adanya yang sempat viral tersebut, Mbak Sarah juga sempat melaporkan beliau ke pihak yang berwajib atas kasus pencemaran nama baik ya, Mbak? Iya, betul. Sedangkan di sini ada indikasi kasus pelecehan seksual juga. Ada. Nah, kenapa tidak tidak disertakan, Mbak, terkait kasus tersebut, Mbak, pada saat laporannya Mbak Sarah? Jujur, saya seorang santri. Tidak ada yang namanya mantan santri. Suami saya santri, dan juga di lingkungan tempat tinggal kami tuh mayoritas educated people. Otomatis saya juga menganggap beliau itu orang tua yang dituakan di situ. Kemudian beliau seorang kiai juga, seorang dosen juga. Saya melihat ketika saya melaporkan beliau atas kasus itu, anggapan masyarakat atau anggapan publik pastinya akan jelek terhadap beliau. Marwah beliau akan buruk. Saya melihatnya cuma itu, Mbak. Ya, lagi-lagi yang saya pikirkan adalah harga diri orang lain. Oke, Mbak Sarah, ini kan awal mula munculnya video viralnya Pak Kiai kan banyak atensi yang berdatangan kepada Mbak Sarah ya. Dan sekarang malah berbalik, Mbak, malah lebih banyak kejahatan yang ada ke Mbak Sarah. Mbak Sarah sendiri mungkin melihat banyak yang bisa dibilang tuh berbalik malah ke Mbak Sarah sendiri, mungkin seperti apa nih, Mbak? Kalau saya terkait hujatan netizen, saya tidak peduli ya. Saya tidak pernah mengambil pusing karena itu adalah hak mereka. Mereka menghujat karena mereka tidak tahu kebenarannya, sehingga dikatakan bahwasanya saya tidak punya hak untuk melarang mereka menghujat saya. Biar suatu saat nanti kebenaran yang akan mengungkapkan realita itu sendiri. Oke, selain Mbak Sarah juga ini juga berimbas kepada suami juga ya, Mbak, yang netizen mengecapnya arogan karena adanya video tersebut. Gimana nih mungkin dari Mas Sofwan sendiri, Mas Sofwan? Oh ya, Mas Sofwan, mohon maaf. Iya, begini Mbak, dari awal permasalahan ini memang saya tidak pernah muncul, tidak pernah berkuar-kuar di sosial media, kecuali kemarin yang sempat viral yang waktu pagar itu. Karena dari dulu coba saya menahan, karena saya menghargai dia seorang kiai. Karena awal saya kenal, dia langsung bilang sama saya kalau dia kiai punya pondok. Akhirnya saya paham sekali bagaimana untuk menghormati seorang kiai, karena background kita kan juga santri, pernah mondok. Orang Madura itu meskipun sebodoh-bodohnya seperti apa, insya Allah pernah belajar agama.
jadi paham untuk bagaimana menghormati seorang kiai. Jadi pas kemarin itu kenapa saya sampai meledak-ledak emosinya, dari awal istri saya cerita sama saya mengenai permasalahan yang verbal, apa namanya, kejahatan seksual secara verbal itu. Kejahatan seksual aja. Iya, kejahatan seksual itu. Cuman saya diam, saya bilang sama istri, Dek, kamu nggak usah terlalu menanggapi. Mungkin dia posisinya hilaf atau seperti apa, diambil barokahnya aja. Cuman kalau sampai nyentuh kamu atau usaha kita, ini lain ceritanya. Pasti nanti saya yang akan turun. Akhirnya di waktu malam itu, parkiran ini saya kan ada 2 Mbak. Ada yang di dekat garasi, sama ada yang di depan Yaimim itu. Nah, saya sudah sewa di sana. Saya pagerin lah karena saya ingin bagaimana tidak ada konflik lagi. Jadi saya batasin karena itu sesuai batas tanah yang ada di sertifikat. Nah, ternyata pas malam itu dibongkar sama Yaimim ini, sama istrinya, tanpa seizin saya, tanpa ada konfirmasi. Otomatis saya keluar di waktu itu dengan keadaan kondisi pagar yang dirusak. Saya tambah emosi. Akhirnya saya samperin. Maksudnya ini apa kok sampai ada pembongkaran seperti ini? Katanya punya beliau. Akhirnya saya tanyakan, kalau memang punya sampean, sertifikatnya dikeluarkan. Karena apa saya ngomong seperti itu? Karena status tanah itu sudah disewa oleh saya. Gitu loh. Akhirnya dia tidak menunjukkan sertifikatnya, sampai dia bilang ada ayo. Sampai saya kebingungan. Makanya saya bilang, sampean ini mau saya anggap kiai, ustadz, Gus apa Habib? Karena framingnya ketika orang ketemu sama dia selalu bilang, panggil saya Yaimim. Saya sudah menuakan dia sebagai orang tua, tapi kok malah seperti itu ke kita. Itu yang akhirnya saya emosi. Dan Yaimim pun juga ketika adanya permasalahan ini, mengaku bahwasanya saya melawan dia atas nama ormas. Padahal tidak sedikit pun saya membawa ormas saya, Pak. Meskipun saya ini salah satu ketua ormas yang ada di Malang. Karena ini pure murni permasalahan pribadi. Oke, bahkan ini Pak Yaimim sendiri mengaku bahwa sempat mengalami kekerasan dan juga penganiayaan. Gimana nih mungkin Mbak Saharah menanggapinya? Kalau kekerasan dan penganiayaan dari saya sendiri tidak ada ya, tidak ada. Dari video yang sempat mendatangi rumah Yaimim sendiri, mungkin itu seperti apa sih kalau dari Mbak Saharah sendiri pada saat malam hari itu? Oh, yang malam hari itu. Jadi beliau itu atas nama Pak Sumaryono yang punya rumah garasi tempat saya sewa. Beliau melihat ada sesuatu yang janggal yang dilakukan oleh Yaimim. Saya tidak bisa disebutkan ya. Sontak beliau karena sudah berkali-kali diam atas perlakuannya ini, malam itu beliau tidak bisa sabar lagi, sehingga beliau marah. Akhirnya terjadilah kejadian malam itu, Mbak, dan membuat viral lagi ada adegan yang seperti kesurupan itu ya. Nah, itu sebenarnya beliau sedang menahan emosi agar tidak menyentuh beliau. Berarti untuk orang-orang yang bisa dibilang tuh yang mendatangi rumah beliau pada malam itu berarti bukan dari pihaknya Mbak Saharah, karena beliau bilang katanya dari stafnya Mbak Saharah. Oh, bukan, sama sekali bukan. Oke, Mbak Sarah, ini kan setelah Mbak Sarah mengajukan laporan tersebut, Yaimim juga
melaporkan Mbak Sahara balik nih atas Ya. dugaan ITE. Gimana nih Mbak Sahara? Mungkin. Ya tidak masalah sih Mbak, selagi menurut beliau itu salah ya silakan laporkan. Tapi lagi-lagi kembali lagi tidak ada asap kalau tidak ada api. Saya membuat laporan duluan itu atas dasar apa? Karena beliau duluan. Gitu. Oke Mbak Sahara, ini juga kan terkait dengan undangan Mbak Sahara ke tempatnya Mas Denny Sumargo untuk podcast tersebut kan sempat viral juga Iya. nih Mbak Sahara, apalagi beberapa VT yang bisa dibilang tuh sudah menyebar ya terkait Mbak Sahara disambungkan komunikasi dengan beliau. Minta maaf itu mungkin seperti apa Mbak pada saat itu Mbak? Ini, Mbak. Melalui telepon. Di media manapun termasuk yang di podcast, Mm-mm. saya selalu mengutarakan Mm-mm. permintaan maaf. Saya sadar atas salah yang saya buat, yaitu satu, berkata kasar dan juga berintonasi yang tinggi kepada seorang kiai. Tetapi saya lagi-lagi mengatakan bahwasanya saya tidak mungkin seperti itu kalau tidak ada sebabnya. Namun tetap saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terkait hal tersebut, termasuk di podcast Abang Denny Sumargo itu. Akhirnya podcast tersebut bisa dibilang tuh batal tayang nih Mbak. Nah kalau itu kan saya no comment. Karena Saya tidak banyak- tahu apa yang terjadi dan apa yang apa istilahnya. Saya tidak tahu dan saya no comment, udah itu aja intinya. Oke, berarti bisa dibilang hingga saat ini memang Pak Yaimin memang sudah tidak tinggal lagi di lingkungan tempat tinggal rumah Mbak Sahara, betul Mbak Sahara? Terkait ini ya Mbak, beliau itu mengatakan bahwasanya beliau pindah-pindah hotel, guest house. Ya mohon maaf, beliau masih ada di rumah dan tidak kemana-mana. Gitu. Saksinya banyak, warga juga ada yang menyaksikan. Tapi memang benar adanya pengusiran terhadap Pak Yaimin sendiri atau memang berbeda sih Mbak, atau seperti apa Mbak pada saat itu Mbak? Bahasanya bukan pengusiran ya, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, bukan wewenang saya. Ada RT/RW. Ada RT RW yang nanti bisa ditanyakan langsung. Itu bahasanya adalah penolakan karena beliau memang belum berKTP situ, berKTP di tempat saya tinggal. Oke Mbak, mungkin dari adanya kasus ini mungkin seperti apa sih Mbak Sahara menghadapinya, apalagi kan ini kan banyak juga ya hujatan yang mengalir ke Mbak Sahara. Kalau saya sih easy going Mbak ya, selagi saya pegang suatu kebenaran dan itu ada bukti valid, ya saya tenang aja. Hujatan adalah konsekuensi logis yang harus saya terima, karena mereka yang menghujat tidak tahu kebenarannya seperti apa, dan mereka yang menghujat hanya melihat dan mengkonklusikan sesuatu atas apa yang mereka lihat, atas apa yang ditayangkan dan disajikan oleh mereka, seperti itu. Dan bagi saya, apa yang saya tampilkan ke publik dan sosial media itulah yang saya izinkan.